Pada Bernikaris ini kita ada melakukan mungkin sebagai berikut: mengucap syukur atas hari ulang tahun Ignacia Elina Sumo Atmotus Tiarto. Semoga senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam iman, juga semakin menjadi pancaran kasih dari Allah dalam hidupnya, dan senantiasa dilimpahi rahmat-rahmat dari Tuhan. Kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita agar kita semakin sadar jati diri kita sebagai murid-Nya. Tetapi seringkali dalam hidup ini kita hanya berhenti mengatakan kita ini murid Tuhan tanpa pernah melaksanakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai murid-murid-Nya. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, berilah kiranya kami semangat baru, lindungilah kami dengan Roh Kudus, agar orang dapat memahami bahwa Engkau beserta kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia, sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki, yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kuucapkan kepada hamba-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan, sebab pada-Mu lah ada kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kira-kira apa yang Anda rasakan ketika Anda berjumpa atau bertemu dengan orang yang pelin-pelan atau orang yang munafik? Kira-kira apa yang Anda rasakan? Pasti kecewa, pasti sakit hati, pasti nggak senang, pasti
sedih, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, apa sih yang membuat orang itu dikatakan pelin-pelan? Apa sih yang membuat orang dikatakan munafik? Ternyata orang dikatakan pelin-pelan itu ketika tidak konsekuen dengan apa yang dikatakan. Mengatakan A, ternyata yang dilakukan B. Orang munafik inginnya A, tapi yang keluar B. Dan inilah yang sering kali terjadi tanpa sadar dan tanpa disadari kita lakukan dalam hidup ini. Kita ini sering kali mengatakan orang lain, oh pelin-pelan, oh munafik. Padahal kita sendiri juga seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang digambarkan dalam bacaan pertama, kita itu ingin menghendaki yang baik. Menghendaki yang baik dalam hidup ini. Tapi yang keluar ternyata seringkali yang tidak baik. Apa yang terjadi dalam hidup ini seringkali tanpa kita kehendaki dan kita seringkali ngomong, loh saya tidak punya maksud seperti itu. Maksud saya itu baik. Tapi yang keluar adalah sesuatu yang tidak baik. Dan inilah yang seringkali tanpa sadar kita lakukan dalam hidup ini. Maka mari kita masuk ke dalam diri kita, memeriksa ke dalam diri kita, apa sejatinya yang membuat kita hidup demikian. Apa yang sejatinya membuat kita melakukan hal yang demikian. Dan ternyata digambarkan dalam bacaan pertama tadi, dosalah yang membuat kita melakukan hal tersebut. Semakin dosa itu besar, semakin dosa itu akan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan tanpa pernah kita sadari kita lakukan dalam hidup ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat? Yang harus kita lakukan dan kita perbuat adalah membersihkan diri kita dari segala keberdosaan yang ada di dalamnya. Dan inilah yang harus kita lakukan. Seperti orang menyapu dan membersihkan rumah atau kamar. Ia akan setiap hari membersihkan rumah dan kamarnya supaya nyaman untuk ditinggali. Begitu juga hidup kita. Diri kita ini harus senantiasa dibersihkan dari segala dosa setiap saat. Agar hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi jati diri kita, yaitu murid-murid Kristus. Jati diri murid Kristus adalah mewartakan kasih, membawa damai, membawa sukacita. Tetapi ketika yang keluar justru sebaliknya, artinya ada yang salah, ada yang tidak benar di dalamnya. Maka ketika kita sudah tahu ada yang salah dan ada yang tidak benar, jangan dibiarkan saja. Maka harus diperbaiki. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam bacaan Injil tidak terjadi dalam hidup kita. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Maka mari kita perbaiki diri kita sendiri setiap hari. Kita senantiasa merefleksikan hidup kita setiap hari. Apakah sepanjang hari ini aku sudah melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan bersukacita? Ataukah aku sepanjang hari ini lebih banyak membuat Tuhan, hati Tuhan bersedih, hati Tuhan berduka cita? Itulah yang harusnya kita lakukan setiap hari, setiap saat. Dan puncaknya kita datang ke ruang pengakuan dosa untuk mengakui segala keberdosaan kita. Agar hidup kita ini kembali dipulihkan dari segala dosa
sehingga apa yang kita kehendaki dan apa yang kita lakukan dapat selaras. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Apa yang benar, itulah yang dilakukan dan dikehendaki oleh Tuhan. Sesuatu yang benar adalah sesuatu yang sesuai antara apa yang terjadi dengan apa yang dipikir. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang terjadi, maka itu bukanlah sebuah kebenaran. Tuhan membawa kebenaran, dan setiap pribadi muridnya harus mengejar kebenaran seperti yang dikatakan dalam bacaan hari ini. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, agar kita senantiasa mengejar kebenaran itu, yang mana kebenaran itu adalah Allah sendiri. Semoga kita menyadari panggilan luhur hidup kita, membawa kebenaran dalam hidup ini, bukan menjadi orang-orang yang pelin-pelan, bukan menjadi orang-orang yang munafik sebagai murid-muridnya, tetapi menjadi orang-orang yang senantiasa membawa kebenaran dalam hidup kita, karena kita selalu berusaha melakukan yang baik, yang benar, bukan berhenti di bibir, tapi nyata dalam tindakan kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.